Ada hari-hari di mana perjalanan terasa ringan, ada juga hari di mana satu rute perjalanan bisa menguras banyak energi kita. Di kota yang jalannya gak pernah berhenti, kita ikut keluar cepat. Padahal di balik semua pergerakan itu, ada manusia yang capek, bingung, dan cuma pengen sampai. Dan hari ini, banyak hal tentang perjalanan kita ditentuin oleh teknologi. Bukan cuma bis atau kereta, tapi sistem di baliknya. Video ini aku mau bahas aplikasi Jaklingko sebagai contoh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Kalau kita tarik ke konteks kuliah, Jaklingko ini masuknya ke konsep e-government dan juga bagian dari smart city, khususnya di bidang smart mobility. E-government itu bukan cuma soal pemerintah punya aplikasi, tapi soal perubahan cara kerja pelayanan publik dari yang sebelumnya manual dan terpisah-pisah, sekarang lebih ke terintegrasi dan berbasis teknologi. Sementara smart city sering dianggap kota yang serba digital, padahal inti dari smart city itu bukan teknologinya, tapi bagaimana teknologi digunakan untuk menjawab dari masalah nyata yang ada di kota tersebut. Kalau kita lihat lebih dalam, Jaklingko itu bukan cuma aplikasi, tapi juga sistem integrasi transportasi. Karena di balik itu ada kerjasama antara pemerintah daerah, BUMD transportasi, dan berbagai penyedia moda transportasi lainnya. Karena memiliki tujuan yang jelas, yaitu menyederhanakan pengalaman masyarakat dalam menggunakan transportasi publik. Kalau dulu, setiap moda punya sistemnya sendiri, tapi sekarang pemerintah mencoba menyatukan semuanya dalam satu ekosistem. Di sini, teknologi berfungsi sebagai alat penghubung antara kebijakan dan masyarakat. Kalau kita lihat dari sisi transparansi, Jaklingko cukup membawa perubahan yang terasa dalam pelayanan publik, khususnya di sektor transportasi. Pengguna sekarang bisa langsung melihat rute, tarif, bahkan integrasi antar moda transportasi dalam satu aplikasi. Hal-hal yang dulu sering bikin bingung, sekarang jadi lebih jelas dan terbuka. Kita nggak perlu lagi nebak-nebak atau nanya ke orang lain soal harus naik apa dan bayar berapa. Dalam konteks pelayanan publik, ini penting banget karena transparansi itu bukan cuma soal data yang dibuka, tapi soal masyarakat merasa paham dengan layanan yang mereka pakai. Namun kalau kita lihat-lihat lagi, transparansi yang ditawarkan Jaklingko itu ternyata masih berada di level yang teknis. Kita tahu bagaimana cara menggunakan layanannya, tapi belum tentu tahu kenapa kebijakan itu diambil. Sebagai contoh, seperti kayak kenapa rute tertentu itu bisa diubah, kenapa ada halte yang bisa dipindahkan, dan kenapa tarif ditetapkan seperti sekarang. Informasi yang kita terima itu lebih banyak berupa hasil akhirnya, bukan proses pengambilan keputusannya. Padahal dalam konsep transparansi yang ideal, masyarakat seharusnya nggak cuma tahu apa yang terjadi, tapi juga mengapa itu bisa terjadi. Jadi bisa dibilang Jaklingko sudah membuka pintu transparansi, tapi pintu itu belum sepenuhnya terbuka lebar. Masih ada ruang besar untuk membuat proses kebijakan lebih mudah dipahami publik.
Selain transparansi, teknologi juga membuka ruang baru untuk partisipasi publik. Sekarang masyarakat jauh lebih mudah menyampaikan keluhan atau pengalaman mereka, bisa lewat fitur aplikasi, media sosial, atau platform digital lain yang disediakan oleh pemerintah. Ini jelas sebuah kemajuan. Pemerintah bisa mengetahui masalah di lapangan dengan lebih cepat tanpa harus menunggu laporan resmi yang panjang dan berjenjang. Contohnya, ketika ada rute yang bermasalah atau jadwal yang gak konsisten atau integrasi yang belum berjalan baik, informasi itu bisa langsung sampai ke ruang publik. Namun partisipasi publik yang terjadi saat ini masih cenderung bersifat reaktif. Artinya masyarakat baru bersuara ketika ada masalah atau ketidakpuasan. Belum banyak ruang yang benar-benar melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan kebijakan ini. Padahal partisipasi publik yang ideal bukan cuma soal menyampaikan keluhan, tapi ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan itu. Kalau partisipasi publik hanya berhenti di tahap komplain, maka teknologi hanya menjadi alat pelaporan, bukan alat demokrasi. Disinilah tantangan bagaimana teknologi seperti aplikasi Jaklingko ini gak cuma menjadi saluran keluhan, tapi juga sebagai ruang dialog antara pemerintah dan masyarakatnya. Di titik ini ada satu isu krusial yang harus banget kita bahas, tapi sering kali luput dari pandangan kita, yaitu kesenjangan digital atau digital divide. Gini, Jaklingko kan basisnya itu aplikasi. Secara nggak langsung, sistem ini kayak berasumsi kalau semua orang di Jakarta itu punya smartphone, koneksi internet yang kencang, dan juga udah jago banget pakai teknologinya. Padahal kalau kita lihat langsung ke lapangan, realitanya masyarakat itu beragam banget. Nggak bisa kita pukul rata. Nggak semua orang punya perangkat yang oke, dan nggak semua orang juga luwes pas harus buka tutup aplikasinya. Bayangin kalau para lansia yang mungkin bingung pas harus berhadapan sama menu digital yang ribet ini. Belum lagi saudara-saudara kita yang secara nggak langsung ekonominya tuh masih kesulitan, di mana akses teknologi itu masih jadi barang mewah menurut mereka. Dalam kondisi kayak gini, digitalisasi layanan publik itu sebenarnya kayak pedang bermata dua, yang di satu sisi teknologi memang bikin hidup sebagian orang jadi lebih gampang, tapi di sisi lain kalau nggak hati-hati, ini justru bisa jadi tembok penghalang baru buat suatu kelompok masyarakat yang belum siap secara digital. Kalau semua layanan publik makin bergantung sama sistem digital tanpa ada alternatif yang inklusif, kita malah bikin menciptakan bentuk kesimpangan yang baru. Masalahnya bukan lagi soal jarak tempuh atau biaya tiket, tapi soal siapa yang punya akses dan siapa yang punya literasi digital. Disinilah sebenarnya konsep smart city lagi bener-bener diuji. Karena jujur aja, smart city itu bukan cuma soal pamer seberapa canggih teknologinya, tapi soal seberapa luas dan adil manfaat teknologi itu bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Untuk menutup celah ini, idealnya sistem seperti Jaklingko tetap harus mempertahankan opsi offline, misalnya seperti penyedia mesin top up fisik yang mudah ditemukan atau bantuan petugas di lapangan untuk memandu mereka yang kesulitan. Teknologi seharusnya merangkul dan bukan meninggalkan. Kalau dilihat dari keseluruhan, Jaklingko sebenarnya cuma satu contoh kecil dari perubahan yang lebih besar dalam pelayanan publik.
Lewat aplikasi ini kita bisa lihat bagaimana teknologi mulai masuk ke hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Bukan cuma soal transportasi, tapi soal cara pemerintah mencoba hadir di tengah kebutuhan warganya. Teknologi ini sangat jelas membantu banyak hal jadi lebih cepat dan lebih praktis. Tapi di saat yang sama, teknologi juga memunculkan pertanyaan baru. Apakah semua orang benar-benar bisa mengakses layanan ini? Apakah informasi yang dibuka sudah cukup jelas dan apakah masyarakat sudah benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena pelayanan publik digital bukan hanya soal memindahkan layanan ke aplikasi, yang lebih penting adalah memastikan bahwa layanan tersebut tetap adil dan inklusif. Kalau transparansinya hanya berhenti di informasi teknis, partisipasi publik hanya muncul saat ada masalah, dan kesenjangan digital belum ditangani dengan serius, maka teknologi beresiko hanya menguntungkan sebagian orang saja. Padahal tujuan utama dari e-government dan konsep smart city adalah memperbaiki kualitas hidup seluruh masyarakat. Bukan hanya mereka yang terbiasa dengan teknologi. Karena itu, ke depan pengembangan pelayanan publik digital perlu terus dievaluasi. Bukan hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dari sisi kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat. Jaklingko bisa menjadi langkah awal yang baik selama pemerintah terus membuka ruang dialog, meningkatkan keterbukaan, dan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses digitalisasi ini. Dengan begitu, pelayanan publik digital tidak hanya terasa modern, tetapi juga benar-benar bermanfaat bagi semua masyarakat. Sebagai penutup, pembahasan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik seperti aplikasi Jaklingko yang sudah kita jelaskan tadi bukan cuma soal kemudahan teknis, tapi juga berkaitan dengan transparansi, partisipasi publik, dan keadilan akses bagi masyarakat. Semoga materi ini bisa memberi gambaran bagaimana teknologi berperan dalam e-government dan smart city, serta menjadi bahan refleksi dalam pengembangan publik ke depan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua.